pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum belajar kita absen dulu ya. Oke, jadi semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, di sini ada tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran bangun datar. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk dari bangun datar dari segi bentuknya. Lalu anak-anak dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat dari bangun datar. Nah, lalu anak-anak juga harus dapat memahami pengertian bangun datar. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu pengertian bangun datar? Jadi, bangun datar itu adalah objek geometri dua dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Dan ada juga bermacam-macam bangun datar seperti persegi segitiga, sama sisi, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini yang pertama ada bangun datar persegi. Persegi ini adalah bangun datar dua dimensi yang mempunyai 4 buah rusuk sama panjang dan membentuk 4 buah sudut sama besar. Ciri-ciri dari persegi ini memiliki 4 buah sisi sama panjang, memiliki 4 buah sudut sama besar, masing-masing 90 derajat. Jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Persegi ini memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang. Setiap diagonalnya itu berpotongan tepat di tengah bangun persegi dan memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar dan memiliki 4 titik sudut. Nah, lalu di sini ada rumus dari perseginya, yaitu yang pertama rumus keliling. Nah, rumus keliling ini 4 kali sisi. Jadi kelilingnya ini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau untuk rumus luasnya itu yaitu sisi kali sisi. Selanjutnya bangun datar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini adalah segitiga dengan 3 sisi yang sama. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi ini, ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Lalu sudut-sudutnya itu sama, yaitu masing-masing sudutnya berupa 60 derajat dan memiliki 3 sumbu simetri yang berpotongan pada satu titik. Nah, ada juga rumus segitiga sama sisi, yaitu luas 1/2 kali alas kali tinggi. Kalau keliling, sisi tambah sisi. Keterangannya itu yaitu L. L itu adalah luas, A itu alas, dan T itu tinggi. Nah, anak-anak, di sini ada jenis-jenis segitiga. Di sini ada 6. Yang pertama, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, dan yang terakhir segitiga sembarang. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, lalu bangun datar selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan, saling sejajar, dan tidak saling tegak lurus. Adapun ciri-ciri dari belah ketupat ini yaitu memiliki 4 rusuk yang sama panjang, mempunyai 2 sudut,
bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut yang berada di hadapannya. Lalu mempunyai dua diagonal yang tidak sama panjang dan mempunyai dua simetri lipat dan dua simetri putar. Nah, rumus dari belah ketupat ini yaitu keliling. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, yaitu sudut AB tambah BC tambah CD dan tambah DA sama dengan 4 kali sisi. Lalu untuk rumus luasnya yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Nah, selanjutnya trapesium sama kaki nih anak-anak. Nah, jadi trapesium sama kaki ini adalah trapesium yang memiliki kaki atau sisi trapesium yang tidak sejajar sama panjang. Sudut-sudut dari sisi ini sejajar dengan alas. Pada trapesium sama kaki sama besar. Trapesium sama kaki ini memiliki simetri lipat dan kedua diagonalnya itu sama panjang. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari trapesium sama kaki ini, yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki kedua sudut sejajar ukuran yang sama. Lalu panjang kedua sisi ini juga sejajar, memiliki panjang yang sama. Dan sisi miring dari sisi yang bukan sisi sejajar biasanya memiliki panjang yang berbeda. Dan yang terakhir, dua sudut yang berseberangan ini tidak memiliki ukuran yang sama. Bisa dilihat dari contoh gambarnya ya anak-anak. Nah, lalu rumus dari trapesium sama kaki ini ada keliling. Ada titik-titik sudut A tambah B tambah C dan tambah D. Lalu untuk rumus luasnya itu 1/2 dikali A tambah B dikali T atau tinggi. Nah anak-anak, selain yang dijelaskan tadi, di sini ada jenis-jenis trapesium, yaitu ada 3. Yang pertama trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku-siku, dan yang ketiga trapesium sembarang. Nah, apakah anak-anak sudah paham sampai di sini? Kalau paham, kita lanjutkan ya. Baik. Nah, di sini Ibu akan memaparkan bagaimana cara penggunaan dari media pembelajaran bangun datar ini. Di sini sudah ada lingkaran ya anak-anak, dan di sekeliling lingkaran ini ada persegi, segitiga, belah ketupat, dan trapesium. Nah, rodanya ini kita putar. Misal ke segitiga. Nah, untuk penggunaan ini Ibu sudah ada golongan kertas yang sesuai dengan bangun datar tersebut. Nah, misal cara penggunaannya itu seperti ini ya. Ibu mau satu siswa deh untuk mencontohkan mencoba memutar roda ini. Misalkan anak-anak mendapatkan persegi. Nah, lalu di kertas ini sudah ada soal yang Ibu siapkan. Nah, soalnya ini adalah sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Jadi, berapakah luasnya? Nah, untuk ini anak-anak nanti bisa langsung mengerjakan sesuai dengan rumusnya. Seperti inilah cara penggunaan dari media ini. Ibu harap kalian mengerti ya dan paham. Baik, demikianlah media pembelajaran konkret untuk SD kelas 5. Bangun datar yang kita pelajari tadi